Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreina Nur Cahya dari kelas TIA 2019. Di video ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan internet dan juga sejarah perkembangan internet di Indonesia. Sejarah perkembangan internet. Internet memudahkan manusia dalam menemukan informasi dan solusi di berbagai aspek kehidupan. Kehadiran internet memberikan dampak positif jika digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Lalu, apa itu internet? Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. TCP merupakan protokol pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lainnya menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware and software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, terdapat kejadian penting yang terjadi. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan TIMNET. Anggota ARPANET menjadi 23 not komputer.
yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. 1 tahun berikutnya, International Network Working Group dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. International Network Working Group pertama kali melakukan pertemuan dan Finchert ditugaskan sebagai pembicara pertama. Sehingga Finchert dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. ARPANET mulai melayani beberapa layanan basis data untuk komersial seperti Lexis, SDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, dan sebagainya melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Untuk memperluas jaringan internet, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. ARPANET bekerja sama dengan Barnett dan Newman membuka jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung. Sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung, sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, with mailing, dan file transfer protocol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. DNS tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990. Koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama yang meningkatkan keakraban di antara para anggota pengembang teknologi ini. Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Lukai. Beliau adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UINet yang melibatkan 5 universitas, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Beliau kemudian mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984. Tetapi jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Terobosan baru datang dari tulisan-tulisan awal kegiatan di radio, khususnya di Amatir Radio Club ITB tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat Transceiver HF SSB Kenworth TS430 milik Harya Sudira Pratama, dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo, dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumatra bersama Ono W. Purbo berguru pada senior amati radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Merekalah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir bulletin board system, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server bulletin board system amati radio di seluruh dunia, agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, muncul PT Indo Internet dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network.
Kemudian ada juga Indosatnet dan Telkomnet yang bergerak di bidang penyedia jasa ISP atau Internet Service Provider. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 1998 sudah tercatat 138.000 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet. Meski penggunaannya tergolong banyak, namun tidak menjadikan indikasi bahwa persebaran internet sudah merata di semua kalangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ISP hanya mampu diakses kalangan tertentu yang sudah memiliki komputer dan mampu membayar tagihan telepon. Untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai tahun 1996 menjamurlah warnet yang menyediakan internet bagi masyarakat yang ingin bermain internet dengan dikenakan tarif per jam. Ini peluang bisnis yang menggiurkan di kala itu, karena masih jarang dan mahalnya koneksi internet, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui dan bermain dengannya. Dan saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online, karena saat itu perusahaan media ingin mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam akses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Berkat kegigihan dari tokoh-tokoh tersebut, internet tidak hanya dikhususkan untuk bidang militer saja. Sekarang, seluruh masyarakat bisa menggunakan internet dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dengan pembahasan di atas, semoga menambah lagi wawasan kita terhadap sejarah dan pengembangan internet di dunia dan juga di Indonesia. Sekarang kita sudah mengetahui perjuangan-perjuangan para tokoh untuk memudahkan kita mengakses internet dengan murah dan mudah. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.